Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Sebab hanya Dialah yang kita sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan setiap pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya Tuhan kami semua menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami semua menikmati urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, Mulia dan berkuasa. ku kagum Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
agukan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri kembali. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, suara batu baru siang pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, suara batu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, suara batu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na.
lagi lebih bunyi undangkan nama Tuhan, amin. Sebab Mazmur 118 ayat yang ke-29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu naikkan pujian. Pujian tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membawa hati kita membawa penyembahan kita. Dan biarlah kita semakin berkurang, tetapi Yesus yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan.
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan kehendakku waktu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, Pekerjaan selanjutnya saya akan memandang itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua Haleluya. Haleluya. Amin. Mengiring Yesus, itulah kekuatan di hidupku.
hidup kami ingin mengikut-Mu Yesus. Yang menjadi kesukaan. Haleluya. Kami ingin lebih mengenal-Mu. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Hanya mampu jadikan hamba kenang selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengikut Engkau, mengiringi Engkau, kiranya menjadi kesukaan dalam hidup kami, kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau kami percaya ada kekuatan yang dahsyat yang memampukan kami untuk kami terus berjalan dengan iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kiranya boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami ditaburi, diberkati oleh berkat firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini, yang sejuk ini, kita disegarkan kembali, dibangunkan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatunya yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita semua ada dalam kehendak-Nya, dalam rencana Tuhan. Dan kita mau belajar hidup berjalan dengan iman kita yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita semua, yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita bisa menghadapi segala kondisi keadaan di dalam dunia ini. Kita percaya Tuhan Yesus memperlengkapi saya dan saudara, kita semua umat Tuhan, di dalam setiap rencana Tuhan. Puji Tuhan. Bisa dibuka. Oke, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Katakan amin. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh. Kalau kita melihat apa yang Petrus tuliskan di sini dalam firman Tuhan, bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita semua
yaitu yang pertama kebajikan dan seterusnya, saudara. Dalam perikop yang kita baca dalam pasal ini, panggilan dan pilihan Allah. Itulah yang menjadi anugerah buat saya dan saudara kita semua umat Tuhan, bahwa kita masuk dalam panggilan dan pilihan Allah. Dan Allah ingin memastikan panggilan kita semua. Dan Allah memberikan sebuah perintah bagi kita semua, memperlengkapi kita semua. Kita percaya, kita yakin iman yang Tuhan berikan adalah iman yang kita mengetahui bahwa kita ini sudah dipanggil, kita ini sudah dipilih, kita ini sudah diselamatkan. Sehingga di ayat ini dikatakan justru karena itu, karena kita ini sudah menjadi umat pilihan Allah, kita ini sudah dipanggil oleh Allah menjadi umatnya yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang mulia. Yang beberapa minggu yang lalu saya bahas tentang anugerah Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam anugerah Tuhan. Maka apa? Firman Tuhan katakan justru karena itu, karena anugerah yang sudah kita terima, maka kita harus, firman Tuhan katakan, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita yang merupakan anugerah dari Tuhan, yang sebentar kita akan baca, kita akan selidiki, kita akan belajar. Kita punya iman tidak sekedar kita punya iman, saudara-saudaraku. Kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan tidak sekedar seperti satu hal saja, tapi bagaimana supaya iman, keyakinan kita semua itu kita pastikan benar-benar kita bisa pelihara. Kalau kita ingat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Allah ini memanggil, memilih kita semua, mengaruniakan kita bukan karena perbuatan kita, namun yang menjadi tanggung jawab kita semua anak umat Tuhan adalah menjaga anugerah keselamatan itu, menjaga kasih karunia itu supaya tetap ada dalam kehidupan kita semua. Dalam hidup kekristenan itu juga berbicara panggilan. Kalau orang memanggil, yang memanggil itu pasti mengharapkan respon, ya kan? Kayak orang tua panggil anakmu, sini, sini, Zek, sini kamu ke sini. Saya sebagai orang tua pasti mengharapkan respon. Zek, tolong kamu buang sampahnya di tempat. Itu respon. Respon itulah yang dikehendaki, yang diinginkan semua orang tua. Seperti itulah juga Bapa kita di sorga sebagai orang tua yang sudah menyelamatkan kita, menolong kita, maka dia butuh respon. Ini loh, saya ingin membekali kamu, memberikan wejangan, memberikan motivasi supaya kamu boleh hidup dengan selamat, menjaga keselamatan yang sudah saya anugerahkan buat kamu, nak, ya kan? Bahasa sederhananya seperti itu. Maka dalam pasal ini, ketika kita menjadi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita semua, maka masuklah dia ke dalam sebuah perjalanan, ya kan? Karena iman ini merupakan perjalanan, saudara. Iman yang sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara, keselamatan itu menjadi sebuah perjalanan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus melangkah di dalam iman itu. Judul firman Tuhan tadi sudah ditampilkan,
berjalan dengan iman. Walk by faith kalau bahasa Inggris. Artinya kita melihat, memandang hidup kita sendiri adalah sebuah langkah perjalanan. Sebuah adventure, ya kan? Sebuah petualangan, ya bisa katakan seperti itu. Sebuah petualangan, bahasa yang lebih enak buat anak-anak muda. Wah, my adventure, my trip, my adventure. Tapi dalam kekristenan, kalau kita mau adventure, adventure lah by faith, dengan iman. Berpetualanglah dengan iman. Itu sebuah bekal yang gak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita semua. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang ya sekedar kita pergi ke warung sebelah, ya kan. Mungkin sekedar kita pergi ke Indomaret, bukan. Perjalanan kehidupan itu perjalanan yang begitu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Perjalanan yang panjang. Bisa jadi dalam perjalanan itu adalah menjadi perjalanan yang melelahkan. Mungkin ada satu saat bisa menjadi perjalanan yang membosankan. Atau ada satu saat di mana perjalanan ini, perjalanan yang menyakitkan, saudara. Tapi kita harus berjalan dengan iman. Dan iman ini pun perlu diperlengkapi, saudara. Makanya firman Tuhan katakan di sini, kalau kita membaca kembali, di dalam ayatnya dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yang pertama apa, saudara? Apa, saudara? Bisa katakan dengan keras? Kebajikan, saudara. Firman Tuhan katakan di sini, hal yang pertama dalam langkah imanmu, firman Tuhan katakan harus menambahkan kepada imanmu adalah kebajikan, saudara. Apa sih artinya kebajikan? Di dalam kamus modern dikatakan di sini mendefinisikan kebajikan sebagai keluhuran moral, moralitas seseorang. Jadi iman itu enggak sekedar iman, tapi ada moralitas di dalamnya. Bukan iman yang sekedar iman yang asal beriman saja, hanya berkeyakinan tanpa di situ adanya moralitas. Apa sih moralitas di situ? Dalam kamus selanjutnya dikatakan moralitas juga bisa berbicara tentang kebaikan. Berbicara juga sebuah tindakan, cara berpikir yang benar atau karakter kebaikan hati, saudara. Orang kalau mau jadi baik, saudara, itu harus baik dari dalam hatinya, saudara. Karena ada orang yang bisa juga dalam dunia ini menjadi baik, pura-pura baik supaya bisa membandingkan diri dengan kejelekan orang lain, dengan kekurangan orang lain, tapi tidak kepada kebajikan. Kebajikan juga berbicara ketulusan hati. Nah, ada banyak orang seperti itu. Wah, kelihatannya baik, saudara. Supaya dia bisa mengorek kejelekan orang lain, kan bisa seperti itu. Motivasinya. Kalau dalam bahasa Timur Tengah, munafikun katanya. Makanya perlu namanya kebajikan. Iman kita percaya kepada Tuhan. Supaya kita punya moralitas yang benar. Punya keluhuran moral. Memiliki tindakan cara berpikir yang benar. Memiliki karakter kebaikan hati yang tulus dari dalam hati. Ini perjalanan step by step, saudara. Karena iman perlu diperlengkapi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai otoritas yang berdaulat dalam hidup kita, maka kita mau diarahkan oleh firman Allah untuk memiliki kebajikan. Kita percaya, kita punya iman, itu pasti harus
namun perlengkapi. Makanya firman Tuhan katakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Firman Tuhan katakan, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, kata firman Tuhan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita punya sebuah hati yang tulus, punya kebaikan hati saudara, maka kita punya kepekaan. Mungkin orang lain punya banyak kekurangan, mungkin orang lain punya banyak kesalahan saudara. Firman Tuhan sini katakan kebajikan saudara. Maka kita dengan kebaikan kita berusaha merangkul mereka. Karena itu tugas kita, karena itu amanat agung Yesus Kristus bagi kehidupan kita semua. Menggapai jiwa-jiwa saudara, karena ada banyak jiwa-jiwa terhilang. Jangan dikira saudara, yang jiwa-jiwa terhilang itu tidak masuk gereja saudara. Ada banyak orang mungkin bisa jadi masuk ke gereja namun kepahitan itu masih ada. Ada sesuatu yang dibereskan. Mari kita berdoa. Melalui kehidupan saya dan saudara kita menjadi berkat, kembali merangkul. Apalagi mungkin kita punya sahabat saudara mungkin yang sudah lama tidak ke gereja beribadah bersama-sama. Melalui kehidupan kita semua, kalau kita punya kebajikan, kita punya keluhuran moral, maka kita punya hati yang peka untuk menjangkau mereka. Kebajikan bukan sifat yang pasif, namun sebagai kekuatan moral, sebagai tenaga moralitas, kekuatan jiwa saudara. Saya membaca artikel tentang kebajikan, wah luar biasa. Ternyata sering kita baca firman Tuhan tentang kebajikan, ya kita tahu itu berbicara kebaikan. Tapi lebih dalam itu saudara, berbicara kebaikan, moralitas, berbicara tentang kekuatan moral. Bahkan saya dan saudara itu hidup karena kebajikan Tuhan. Pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pemazmur katakan seperti itu. Tetapi betapa dahsyatnya kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Lanjut hal yang kedua, di dalam iman kita, apa yang perlu kita tambahkan di sini? Di ayat yang kelima, dan kepada kebajikan pengetahuan, knowledge, bahasa Inggrisnya adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan rohani ini kiranya menjadi prioritas saudara, buat saya dan saudara, kita semua. Kalau anak-anak ada pengetahuan, anak mereka belajar, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, 2, 3, S3 dan seterusnya. Ilmu yang dia dapatkan dalam dunia ini itu juga gak boleh disepelekan. Tapi kiranya kita membungkus setiap pengetahuan dalam hidup kita semua dengan pengetahuan rohani yang seringkali berbicara hikmat saudara. Saudara kalau baca di dalam kitab Amsal, saudara akan mendapatkan wejangan hikmat yang dahsyat saudara. Dari seorang raja Israel yang di awal kepemimpinannya Tuhan ingin memberkati dia dengan berkat yang dahsyat saudara. Tapi Raja Salomo ini minta yang pertama, sebelum segala berkat materi, segala apapun dia minta satu, hikmat saudara. Hikmat pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Pengetahuan yang datangnya dari Tuhan itu membantu kita untuk bisa memilah apa yang benar dan tidak benar di hadapan Tuhan. Memilah-milah. Saya ingat dulu ada istilah bahasa Inggris itu discernment. Itu artinya bisa membedakan. Orang kalau punya hikmat dari Tuhan, dia akan bisa membedakan dari apa yang benar
sampai kepada apa yang hampir benar, saudara. Karena itu ada perbedaan, saudara, yang sangat besar yang sebenarnya antara benar dan hampir benar. Karena hampir benar ini seringkali yang dipakai oleh dunia. Kelihatannya benar, saudara, hampir benar. Tapi enggak benar, saudara, di hadapan Tuhan. Makanya butuh hikmat dari Tuhan. Makanya iman percaya kita perlu diperlengkapi oleh hikmat datangnya dari Tuhan. Di mana sih kita dapatkan hikmat dari Tuhan? Enggak ada cara lain selain kita baca firman Tuhan, selain kita dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kerjakan firman Tuhan. Di situ hikmat Tuhan. Enggak ada cara lain, tidak ada pribadi lain yang bisa menjelaskan hikmat Tuhan selain Roh Kudus. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Pekerjaan Yesus dalam dunia menyelamatkan umat manusia, tapi secara jasmani kan dia terbatas. Secara geografis dia cuma bisa di Israel, ya kan. Tapi dia minta kepada Bapa, Roh Kudus itu yang supaya bisa memberikan penjelasan hikmat Tuhan. Baca firman Tuhan. Gak usah muluk-muluk baca firman Tuhan. Sekedar dalam kita baca, saudara, renungkan. Gak usah muluk panjang bacanya sampai satu kitab. Enggak. Setiap hari kalau kita baca WA group itu ada firman Tuhan. Baca minimal satu ayat, renungkan saja. Karena ayat yang dibagikan, renungan artikel itu banyak sekali. Cukup satu saja. Apa sih saya dapat apa? Kalau hambamu ini gembala, mungkin manusia terbatas membagikan, menjelaskan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus itu tidak terbatas. Seringkali saya lagi duduk-duduk entah di ruang tamu, entah di mana, entah lagi nyetir. Tuhan ingatkan ayat ini apa, ngomongin apa. Ayat ini membawa saya kemana. Padahal saya lagi nggak baca Alkitab. Oleh karena itu penting kita membaca firman Allah, saudara. Supaya pengetahuan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Roh Kudus yang menjelaskan, oh ini. Sehingga firman Allah di sini dikatakan pentingnya kita menambahkan kebajikan itu juga firman Allah. Iman itu perlu ditambahkan juga pengetahuan hikmat Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24, hikmat Tuhan, kebenaran Allah itu penting menjadi bagian kehidupan kita semua. Dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Di dalam firman Allah itu ada hikmat. Sehingga tidak hanya dalam kehidupan keseharian kita, tapi saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kita naikkan penyembahan kita, harus didasari kebenaran, saudara. Akhir-akhir ini lagi di Instagram tuh lagi tren anak-anak muda dalam pujian penyembahan mereka, bahkan sampai lagu rap, lagu rock dan sebagainya. Lagi booming, saudara. Tapi saya punya pesan nih buat anak-anak muda. Kalau misalnya kita lagi hype-nya, kita lagi suka-sukanya dengan pujian rohani yang sedang beredar di sosial media, pastikan hidupmu, hidup kita semua, dasar firman Allah itu ada. Jadi supaya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita tahu fondasi pujian kita itu seperti apa. Itu bagus, saudara, kreatif. Kita semua gereja perlu mendukung gerakan anak-anak muda dalam pujian penyembahan. Tapi gereja jangan lupa memperlengkapi mereka akan hikmat dari Tuhan. Akan kebenaran firman Allah. Itu fondasinya. Hal yang kedua adalah pengetahuan, saudara. Yang ketiga, dan kepada ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, penting, saudara, penguasaan diri. Kita punya iman, kita punya kebajikan, kita punya pengetahuan supaya kita bisa menguasai diri kita semua. Self control, bahasa Inggrisnya seperti itu. Bisa mengendalikan diri kita semua. Mengendalikan terhadap apa?
terhadap situasi kondisi yang kita hadapi. Mungkin kondisi itu begitu sukar. Kita belajar mengendalikan emosi kita. Kita belajar mengendalikan nafsu kita ketika kita diperhadapkan pilihan, wah ini enak ini ya. Tapi mungkin kita tahu Tuhan kasih hikmat, loh itu gak baik loh buat jantungmu, itu gak baik loh buat tekanan darahmu dan sebagainya. Loh, Allah memperlengkapi hidup kita dengan hikmat supaya apa? Supaya kita ini bisa menjaga diri kita. Supaya kita bisa membangun pola hidup yang benar, tidak hanya benar tapi juga sehat, ya kan? Makanya di dalam firman Allah ini penguasaan diri itu perlu, saudara. Ada banyak hal dalam aspek kehidupan kita menghadapi. Mungkin kita menghadapi orang yang ngeyel, kita menghadapi orang yang wah pokoknya susah diajak komunikasi. Tapi kita juga harus bisa mengendalikan diri, saudara. Firman Tuhan katakan di sini, perlu pengendalian penguasaan diri. Dalam penguasaan diri ini kita akan membangun kehidupan yang lebih tenang, ya kan? Saat ada hal yang mencekam, kita bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, tidak mudah panik, ya kan? Tidak mudah khawatir. Sehingga dalam kehidupan saya dan saudara pun harus belajar melibatkan Tuhan. Nah, pengendalian diri dan penguasaan diri ini penting juga di dalamnya, di mana kita melibatkan Tuhan. Gak asal ngambil keputusan. Ketika kita diperhadapkan seperti ini, belajar tenang dulu. Dalam hati kita berdoa, mungkin kita diperhadapkan hal-hal yang berat, saudara ya. Berdoa sama Tuhan. Seringkali kalau kita mengandalkan kekuatan diri, maka kita tidak bisa menguasai diri kita semua. Rasul Paulus mengatakan, dia menggambarkan seperti seorang yang petinju, yang tidak asal memukul, tapi dia melatih dirinya, dan dia menguasai dirinya. Jadi semua firman Allah itu berketerkaitan ya, satu dengan yang lain. Kalau kita punya penguasaan diri, maka kita bisa menghadapi banyak hal, saudara. Kita akan mudah menghadapi banyak hal. Kita tidak mudah juga terbawa dengan arus dunia ini. Kita tidak mudah terbawa dengan apa? Berita-berita hoax yang belum kita konfirmasi seringkali. Makanya akan mudah sekali membedakan portal berita yang murahan, saudara, yang murahan. Karena mereka kan butuh cepat. Nggak tahu konfirmasinya seperti apa, tiba-tiba langsung muncul, langsung di-share ke internet. Berbeda dengan portal berita yang sudah punya nama. Seperti CNN dan sebagainya. Mereka kadang-kadang terlambat mengeluarkan. Karena mereka butuh konfirmasi. Mereka butuh berita itu, mereka harus benar-benar dapatkan informasi dengan baik. Karena menyangkut nama baik. Kita semua anak-anak Tuhan, saudara. Kalau hidup kita terlalu reaksioner. Bahasanya itu dalam psikologi, reaksionel. Ada apa-apa sedikit langsung, langsung terlalu langsung kita bereaksi. Tanpa kita pikir panjang, sembrono, langsung ambil keputusan, langsung ambil, pokoknya harus gini. Berdoa sama Tuhan, kita kuasai diri kita. Bahkan penguasaan diri juga menjadi bagian kalau kita ingat membahas tentang buah roh dalam Galatia pasal yang kelima. Penguasaan diri itu ditulis, saudara. Pengendalian diri itu tulis. Selanjutnya, saudara, di ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan. Yang keempat di sini adalah ketekunan. Dan kepada pengetahuan dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan adalah daya tahan. Ternyata saya baca lebih dalam apa itu ketekunan. Ketekunan adalah sebuah daya tahan, sukacita di dalam pengharapan, dalam mengerjakan sesuatu, dalam menunggu sesuatu, itu namanya ketekunan. Saudara, kalau saudara tahu bagaimana jam-jam mahal, bukan kelasnya 2 digit ya, 1 digit, jutaan, belasan juta. Tapi yang kelasnya sudah 3 digit, ratusan juta, bahkan sampai yang sudah M, saudara. Itu jam itu handmade. Jam itu benar-benar semua komponen dalam jam itu, yang kecil-kecil, yang mahal,
itu dibuat nggak cuma 1-2 hari, bahkan 1 jam itu bisa dibuat sampai berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Itu butuhkan seorang pembuat jam yang tekun. Karena membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Alat-alatnya itu kecil sekali. Itu situ ada hiasan-hiasan berlian dan sebagainya. Yang harganya bisa sampai puluhan miliar. Gak heran mahal karena membutuhkan begitu lama. Ketekunan. Dalam iman kita butuh ketekunan, saudara. Iman perlu diperlengkapi dengan ketekunan. Dalam menghadapi sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Dalam kita berharap akan janji Tuhan dibutuhkan ketekunan, kesabaran. Ketekunan juga berbicara apa? Konsistensi. Menjadi pelayan Tuhan harus konsistensi. Menjadi anak Tuhan beribadah konsisten. Memberikan waktu doa perenungan kita akan firman Allah harus konsisten. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Perlengkapi iman ini dengan sebuah ketekunan. Itu Tuhan perlengkapi saya dan saudara supaya kita bisa menghadapi banyak hal dalam hidup kita semua. Yang kelima, saudara, kesalehan. Kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu apa? Secara cepat saya bahas di sini. Kesalehan itu artinya patut, sikap hidup yang patut. Sikap hidup yang lurus, sikap hidup yang tidak berpaling dari Allah, atau juga kepatuhan menuruti segala perintahnya. Kesalehan juga mengandung arti kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan kepada Allah. Atau kita bisa rangkumkan adalah kekudusan. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Godliness bahasa Inggrisnya. Hidup yang kudus itu merangkum semuanya itu, saudara. Hidupnya patut lurus di hadapan Tuhan. Ini kan sebuah usaha. Kita tidak bisa serta-merta kita akan sempurna di sini, saudara. Makanya di awal tadi dikatakan, dengan itu kamu, karena itu justru itu kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha. Allah lihat usaha, saudara. Allah tidak menilai saat kita, oh sudah sampai sempurna kita bisa mengerjakan semua ini. Tapi usaha. Makanya dikatakan dengan sungguh-sungguh berusaha. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini indikasi yang sama berbicara tentang kesalehan, saudara. Merangkum semuanya itu. Dia dikatakan saleh, dia jujur, dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Indikasi-indikasi ini kiranya menjadi perenungan saya dan saudara ya. Saya juga merenungkan ini sebagai hamba Tuhan. Apa hidup saya sudah saleh? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Indikasi ini harus kita lihat dalam kehidupan kita semua. Lalu goal yang terakhir, saudara. Di ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Goal yang terakhir, saudara. Menjadi puncaknya, sampai iman kita hidup ini hidup di dalam kasih, saudara. Mencapai tingkat ini, saudara. Ada 2 kasih yang digambarkan di dalam ayat yang ke-7 ini. Yang pertama ya, 2 kasih yang ditekankan yaitu kasih persaudaraan, itu philos, dan kasih kepada semua orang, itu kasih agape, kasih Allah. Sampai kepada titik ini, saudara. Kita harus bawa iman kita, perlengkapi hidup kita dengan iman yang terus diperlengkapi, kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Sampai kita titik, sampai kemana? Sampai kita hidup di dalam kasih, saudara. Kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat. Ini kasih yang paling sukar, paling berat untuk dikerjakan, saudara. Yesus sudah kerjakan, tapi Yesus ingin kita mengikuti, berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanya di hal-hal yang sebelumnya apa? Diperlengkapi, saudara. Diperlengkapi kebajikan,
diperlengkapi pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, sampai kasih saudara. Kiranya hal ini menjadi bagian saya dan saudara di dalam kita perjalanan iman kita. Perlengkapi, karena perjalanan iman itu bukan perjalanan yang mudah, tapi kita berusaha. Dan kita percaya Allah memperlengkapi saya dan saudara, memberikan kekuatan saya dan saudara, kita semua umat Tuhan, sampai kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Bahkan kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bacakan ayat yang terakhir ini sambil kita terus merenungkan firman Allah. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Haleluya, haleluya. 2 Petrus 1 ayat 8 dan ke-9. Bisa ditampilkan? Oke. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu dengan keras, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Katakan amin saudara. Terpujilah nama Tuhan saat pagi hari ini. Melalui firman Allah, kita melihat perjalanan iman kita. Kita melangkah dengan iman. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita diperlengkapi oleh kebajikan. Kita diperlengkapi oleh pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, bahkan sampai kasih. Kasih yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua. Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami boleh melangkah demi langkah kami. Iman kami terus ditambahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan ketekunan, ditambahkan kehidupan yang saleh, ditambahkan kasih ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Anak-anak Tuhan boleh berdampak dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang makin teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan, amin, yang Kau berikan, amin. Sampai kapanpun Kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan. Terima kasih Tuhan. Dengan kekuatan, haleluya, yang Kau berikan. Firman
firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan sekalipun kami menghadapi tekanan. Iman kami iman yang teguh, iman yang tekun. Haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan untuk terus memperlengkapi hidupmu. Haleluya, haleluya. Perlengkapi kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan melihat kesungguhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan melihat setiap usaha kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya kalau dengan iman kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan Yesus akan mampukan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang mustahil di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap umat Tuhan yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Yang hidupnya saleh tekun di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai hidup kami ya Tuhan. Kuasai hidup kami ya Tuhan. Limpahkan hikmat pengetahuan yang datangnya daripada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kami percaya pengetahuan yang datangnya dari dunia tidak cukup bagi hidup kami ya Tuhan. Tapi kami butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami butuh tuntunan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepada Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Nanti dengan kasih Kristus saya undang Bapak Yoel untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Haleluya, 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 Yesus. Ku kan
berjalan di tengah Haleluya, haleluya. dengan kekuatan Terima kasih Yesus. yang kau Haleluya. berikan Oh, sampai kapanpun haleluya. bukan bertahan karena Yesus selalu Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesusku. dengan kekuatanmu oh haleluya sampai kapanpun tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan begitu baik. Kami bersyukur karena firman yang luar biasa, mendidik, menegur, menemplak kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami, supaya kehidupan kami tidak tersandung, kehidupan kami tidak terseok-seok, supaya kami hidup benar menurut Engkau ya Bapa. Melatih iman kami, supaya hidup kami ini Tuhan dilengkapi dari hari ke hari ya Tuhan, akan kebajikan, akan pengetahuan, akan penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan hidup, dan terlebih dengan hidup dalam kasih daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami akan selalu hidup ini dibenahi. Kami bersyukur karena Engkau mempunyai rencana yang indah saat Engkau menegur kehidupan kami pribadi masing-masing. Saat hidup ini akan disertai Engkau. Apapun keadaan kami bisa menghadapinya karena hidup di dalam anugerah dan perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami menjadi iman yang memiliki dasar yang teguh, dibangun di atas batu karang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga apapun keadaan kami, kehidupan kami akan semakin tumbuh dan berbuah. Kehidupan kami akan menjadi berkat bagi lingkungan kami, keluarga kami, masyarakat, dan dimanapun kami berada, dan terlebih bagi gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman jadi kekuatan bagi kami, rema yang menyemburkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami nanti pulang membawa berkat damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Robert. Tuhan memakai beliau dari hari ke hari, supaya dalam mengembalakan kami ya Tuhan, dilimpahi berkat dan kasih dari penyertaan daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memakai beliau. Juga Ibu Gembala, Ibu Naunse, Tuhan berkati ya Tuhan, supaya Tuhan berkat dari Bapak Ibu Gembala kami akan mengalir kepada setiap sendi-sendi kehidupan kami sedang jemaat. Karena disitulah Tuhan akan selalu ada dan menyertai. Urapilah kami ya Bapa, sertailah kami supaya dari hari ke hari kehidupan kami semakin dipulihkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan doa persembahan dibawakan oleh Saudari Tegar. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, Allah kami yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Dan saat pagi hari ini kami akan berikan korban persembahan yang percaya. Memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan, yang percaya persembahan kami dan menjadi berguna bagi pelayanan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berikan dengan sepenuh hati kami, dengan penuh ucapan syukur, haleluya, amin.
sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah Yesus, Dialah penjagaku. Oh, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemaniku. Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Setiap langkahku, setiap langkah, setiap langkahku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah diberikan. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala yang telah mentangkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih. Bunyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bunyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bunyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah, Kau layak
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami layak, yang layak kami tinggikan, yang layak kami puja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa bersukacita, bersyukur bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan, karena kemurahan hati-Mu, semua karena kebajikan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, saat mulai hari ini, saat ini kami akan terus berusaha sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu untuk membangun hidup kami yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat pada pagi hari ini, memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir mengikuti, baik yang datang ke gereja maupun yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan, dalam studi mereka. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa secara khusus, mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami ujian, pencobaan, yang mengalami pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dengan iman kami mau terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan kolektor, yang mengembalikan persepuluhan, yang memberikan korban janji iman, persembahan-persembahan yang lain. Tuhan Yesus berkatilah mereka dengan limpah-limpahnya sesuai dengan kekayaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih lagi kami yang memberikan, mengorbankan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaan, ketaatan kiranya mengiringi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan-Mu bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus, penghantaran, penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menyebut kita, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.